Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang saya hormati. Berita utama hari ini datang dari dunia politik hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Berita yang dibawa dengan judul Kontroversi Menteri Baru Indonesia 2024, Janji Perubahan atau Tantangan yang Berat. Bersama saya Rania Semira Pujianto, berikut ulasan lengkapnya. Dalam dunia politik Indonesia, pengangkatan menteri baru selalu memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan. Demikian halnya dengan pelantikan Menteri Kabinet Indonesia 2024 yang kali ini memunculkan kontroversi besar. Pihak yang mendukung menilai langkah ini sebagai upaya pembaruan yang diperlukan untuk membawa Indonesia maju. Namun, di sisi lain, ada pula yang mengkritik pilihan ini, menganggapnya sebagai langkah mundur atau bahkan keputusan yang berpotensi merugikan kebijakan negara. Apakah pengangkatan ini benar-benar membawa perubahan yang diharapkan atau justru mengundang permasalahan yang baru bagi pemerintahan yang baru saja terbentuk? Kita masuk ke pihak-pihak yang pro. Banyak pihak yang mendukung keputusan Presiden untuk memilih menteri-menteri baru, termasuk yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan beberapa tokoh muda. Mereka berpendapat bahwa pembaruan kabinet adalah langkah yang sangat diperlukan untuk membawa Indonesia keluar dari stagnasi politik dan ekonomi. Sebagai contoh, Dr. Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam wawancaranya dengan Kompas 12 Oktober 2024, menyatakan bahwa perombakan kabinet adalah strategi yang tepat untuk merespons tantangan global yang terus berubah. Kita memerlukan wajah baru di pemerintahan yang dapat berpikir progresif dan inovatif, bukan hanya sekedar politikus lama yang terjebak pada pola lama, ujar Rizal. Di sisi lain, kalangan pengusaha dan pakar ekonomi juga memberi dukungan terhadap beberapa menteri yang dipilih. Arsyad Rashid, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin, dalam pernyataannya kepada CNN Indonesia menyebutkan bahwa adanya sosok menteri yang berkompeten di bidangnya adalah sinyal positif bagi dunia usaha. Kami melihat banyak tokoh yang dianggap merupakan orang yang berpengalaman di sektor privat dan memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola perusahaan besar, yang pastinya akan membawa perspektif baru dalam pengambilan keputusan. Kita masuk ke pihak-pihak yang kontra. Namun, tidak sedikit pula pihak yang menentang pengangkatan beberapa menteri baru tersebut. Kritik datang dari berbagai arah, mulai dari politisi hingga sejumlah pengamat politik. Mereka menilai bahwa keputusan Presiden lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada kapasitas dan integrasi para calon menteri. Denny Ja, seorang pakar politik dari Universitas Paramadina, dalam komentarnya di Tempo 15 Oktober 2024, mengungkapkan bahwa pengangkatan menteri-menteri dengan latar belakang politik yang kuat menimbulkan potensi ketergantungan terhadap partai politik tertentu yang bisa berujung pada kebijakan populis dan mengabaikan kepentingan jangka panjang negara. Pilihannya tidak mencerminkan keberagaman gagasan, melainkan lebih kepada kompromi politik, kata Denny. Lebih lanjut, kritik juga datang dari beberapa aktivis yang menganggap bahwa kabinet baru ini justru memperburuk kondisi birokrasi yang sudah lama terkontaminasi oleh kepentingan politik. Nadine Chandrawinata, aktivis dan pemerhati kebijakan publik, dalam artikel opini di The Jakarta Post 20 Oktober 2024 menyoroti bahwa beberapa nama yang terpilih, meskipun memiliki latar belakang yang kuat, justru lebih dipengaruhi oleh afiliasi politik yang bisa mengancam objektivitas kebijakan yang akan diterapkan. Kontroversi mengenai pengangkatan Menteri Baru Indonesia 2024 mencerminkan dilema yang tak terhindarkan dalam setiap perombakan kabinet. Apakah langkah ini akan membawa perubahan signifikasi atau malah beresiko menciptakan masalah baru? Di satu sisi, para pendukung melihat ini sebagai sebuah langkah berani yang dapat memberikan dinamika baru di pemerintahan. Di sisi lain, mereka yang kontra berargumen bahwa pemilihan menteri yang dipengaruhi oleh politik dapat memperburuk keadaan dan memperpanjang kestabilan. Namun, apapun pendapat yang ada, yang terpenting adalah bagaimana para menteri yang terpilih bisa membuktikan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan yang besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia tentu saja menantikan kebijakan yang diambil bukan hanya berdasarkan ideologi politik, tetapi juga berdasarkan kinerja nyata yang dapat memajukan negara. Saat ini, lebih dari sekedar pro dan kontra, yang dibutuhkan adalah hasil kerja yang konkret dari setiap keputusan yang telah diambil. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita terkini bersama saya, Rania Semira Pujianto, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah berpikir kritis dalam menyikapi setiap informasi, karena seperti kata pepatah, pro dan kontra bukanlah pertarungan untuk memenangkan sebuah pandangan, melainkan proses untuk menemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.